Dan disinilah menjadi kunci seorang pemimpin yang membawa spiritualitas pelayanan. Dan ini sudah diteladankan oleh Kristus sendiri. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Sebaliknya ia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita, menjadi seorang pelayan, membasuh kaki para muridnya. Sebuah teladan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membawa semangat pelayanan ini di dalam setiap status hidup kita, apapun tugas dan jabatan kita. Mari kita menghayati sebagai sebuah pengabdian, tugas pelayanan bagi Tuhan. Mari kita membawanya di dalam semangat kerendahan hati. Spiritualitas pelayanan, belajar mengabdi dengan tulus bagi kemuliaan Tuhan. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, hari ini bersama dengan Ordo Karmel kita merayakan pesta Santo Albertus dari Yerusalem, uskup dan pemberi regula Karmel. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Menyadari segala kedosaan dan ketidakpantasan kita di hadapan Tuhan, maka mari kita ungkapkan dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan perantaraan Santo Albertus, Engkau telah sudi memberi kami Ordo Karmel aturan hidup menurut Injil, agar kami memperoleh cinta kasih sempurna. Semoga berkat doanya, kami selalu hidup menurut teladan Yesus Kristus dan mengabdi kepadanya dengan setia sampai mati. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat,
Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Aku tidak melangkahkan kaki ke jalan kejahatan, agar firman-Mu tetap kupegang. Aku tidak menyimpang dari ketetapan-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Sabdamu mengagumkan ya Tuhan, aku berpegang padanya. Singkapkanlah firman-Mu yang memberi terang, yang memberi pengertian kepada orang yang bersahaja. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah demi sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu waktu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat realitas kehidupan sekarang ini, banyak orang bercita-cita untuk menjadi orang besar. Banyak orang bercita-cita untuk menjadi pemimpin, entah itu di dalam dunia politik, di dalam dunia agama, di dalam lingkungan dan masyarakat. Jabatan-jabatan pemimpin, jabatan-jabatan leader itu menjadi tujuan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan. Hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa ketika orang menjadi pemimpin, ketika orang menjadi bos, ketika orang menjadi leader, entah itu di dalam satu organisasi, masyarakat, atau dimanapun itu, hendaknya membawa sebuah spirit pelayanan. Menjadi pemimpin itu adalah menjadi pelayan. Ini sesuatu yang sangat menarik.
dan mungkin akan menjadi sebuah perjuangan dan juga menjadi sesuatu yang sulit diterima. Bagaimana mungkin seorang pemimpin, seorang bos, seorang leader adalah seorang pelayan? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, disinilah Yesus mau menunjukkan bahwa ketika kita mau memberikan diri seutuhnya bagi perkembangan komunitas, perkembangan organisasi itu, kita harus memberikan diri kita sepenuhnya. Dan inilah yang disebut sebagai spiritualitas pelayanan. Belajar keluar dari ego kita dan kenyamanan kita, dan memberikan diri sepenuhnya bagi masyarakat yang kita abdi, komunitas yang kita abdi, atau ordo yang kita abdi. Dan disinilah menjadi kunci seorang pemimpin yang membawa spiritualitas pelayanan. Dan ini sudah diteladankan oleh Kristus sendiri. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Sebaliknya ia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita, menjadi seorang pelayan, membasuh kaki para muridnya. Sebuah teladan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membawa semangat pelayanan ini di dalam setiap status hidup kita, apapun tugas dan jabatan kita. Mari kita menghayati sebagai sebuah pengabdian, tugas pelayanan bagi Tuhan. Mari kita membawanya di dalam semangat kerendahan hati. Spiritualitas pelayanan, belajar mengabdi dengan tulus bagi kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, melalui Ekaristi ini, Engkau telah menganugerahi kami roti kehidupan kekal, yang menjadi kekuatan kami untuk melayani sesama. Semoga berkat doa Santo Albertus dari Yerusalem, kami Kau ajari menjadi pelayan kasih-Mu yang setia, dan kelak ikut bangkit bersama Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.